Halo adik-adik, kali ini kita akan belajar tentang Teorema Pitagoras. Yuk kita belajar sama-sama. Teorema Pitagoras ini adalah pembahasan materi kelas 8. Dalam hal ini kita akan membuktikan Teorema Pitagoras dan diharapkan nantinya adik-adik dapat membuktikan Teorema Pitagoras ini dan mencari panjang sisi segitiga siku-siku. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu Teorema Pitagoras? Nah, sebelum kita membahas apa itu Teorema Pitagoras, yuk kita ulas sedikit bagaimana sih sejarah Pitagoras. Pitagoras lahir di Pulau Samos di daerah Ionia, Yunani Selatan pada tahun 582 sebelum Masehi sampai 496 sebelum Masehi. Peninggalan Pitagoras yang paling terkenal hingga saat ini adalah Teorema Pitagoras, yaitu hubungan antara sisi-sisi pada segitiga siku-siku. 1000 tahun sebelum masa Pitagoras, orang-orang Yunani sudah mengenal perhitungan ajaib ini. Namun, temuan ini dianggap sebagai temuan Pitagoras karena ia yang pertama kali membuktikan secara matematis. Nah, sekarang saatnya kita membahas apa sih Teorema Pitagoras itu? Jadi, Teorema Pitagoras adalah teorema yang menunjukkan hubungan panjang sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Pada segitiga siku-siku ini memiliki 3 bagian. Yang pertama adalah sudut siku-siku yang besarnya adalah 90 derajat. Kemudian yang kedua, ada sisi siku-siku. Untuk sisi siku-siku ini tidak hanya yang mendatar saja, tetapi untuk yang tegak itu juga termasuk sisi siku-siku. Lalu yang ketiga adalah hipotenusa. Hipotenusa adalah sisi terpanjang pada segitiga siku-siku yang terletak di hadapan sudut siku-sikunya. Atau dengan kata lain, hipotenusa adalah sisi pada segitiga siku-siku yang berada di depan sudut siku-siku dalam segitiga siku-siku tersebut. Selanjutnya, kita akan membuktikan teorema Pitagoras ini dengan menggunakan luas segitiga siku-siku dan luas persegi. Misalkan di sini kita memiliki 4 segitiga siku-siku yang identik, di mana 4 segitiga siku-siku ini nantinya akan disusun sehingga berbentuk persegi besar. Sekarang kita akan mengatur letak dari keempat segitiga siku-siku tersebut sehingga kita mendapatkan persegi dengan sisi C di dalam persegi besar ini. Seperti gambar yang terakhir ini ya. Sehingga dari gambar yang terakhir tadi didapatkan bahwa luas persegi besar sama dengan luas persegi kecil ditambah 4 kali luas segitiga siku-siku. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa luas persegi adalah sisi kali sisi. Sehingga kita bisa tuliskan untuk luas persegi besar adalah sisi kali sisi. Sama dengan untuk luas persegi kecil sama halnya dengan luas persegi besar, yaitu sisi kali sisi. Ditambah dengan 4 kali luas segitiga. Luas segitiga adalah setengah dikali alas dikali tinggi. Sehingga kita bisa tuliskan 4 dikali dalam kurung setengah dikali alas dikali tinggi. Nah, selanjutnya kita sesuaikan dengan sisi-sisi pada gambar di sebelah kiri. Untuk sisi persegi besar itu adalah A ditambah B. Sehingga kita bisa tuliskan luas persegi besar adalah dalam kurung A ditambah B dikali A ditambah B. Sama dengan untuk luas persegi kecil, kita lihat persegi yang berwarna abu-abu yang sisinya adalah C, yaitu persegi yang di dalam atau yang terletak di dalam persegi besar. Nah,
untuk luas persegi kecil adalah C dikali C. Lalu, untuk 4 kali luas segitiga, kita perhatikan keempat segitiga siku-siku yang berwarna merah, kuning, hijau, dan ungu. Untuk luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi. Dengan alasnya adalah A dan tingginya adalah B. Sehingga kita dapat tuliskan 4 kali luas segitiga siku-siku adalah 4 dikali dalam kurung setengah dikali A dikali B. Lalu kita operasikan. Untuk luas persegi besar diperoleh A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Lalu untuk luas persegi kecil kita dapatkan C kuadrat. Dan untuk 4 kali luas segitiga siku-siku kita peroleh 2AB. Kemudian kita pindahkan ruas 2AB dari luas persegi besar ke sebelah kanan sama dengan. Dan diperoleh A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Jadi, terbukti bahwa teorema Pythagoras adalah teorema yang menunjukkan hubungan panjang sisi-sisi pada segitiga siku-siku, yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, untuk mencari panjang sisi A dan B, kita tinggal mengubah dari rumus teorema Pythagoras tersebut. Selanjutnya, untuk mengetahui tingkat pemahaman kalian mengenai teorema Pythagoras, silahkan kalian masing-masing menentukan rumus-rumus untuk mencari sisi-sisi dari keempat segitiga siku-siku ini. Nah, setelah adik-adik memahami pembuktian teorema Pythagoras tadi, kita akan mencari tahu nih bagaimana sih cara menentukan panjang sisi dari segitiga siku-siku. Yuk, kita cari tahu sama-sama. Di sini kita mempunyai segitiga siku-siku ABC. Dengan diketahui, panjang sisi AC sama dengan 8 cm dan panjang sisi BC sama dengan 6 cm. Selanjutnya, kita akan mencari tahu nih berapa panjang sisi AB. Yang pertama, kita ingat dulu teorema tentang Pythagoras tadi, yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Atau dapat ditulis C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Selanjutnya, kita dapat identifikasi sisi-sisinya sesuai dengan gambar di samping. Nah, pada gambar segitiga siku-siku di samping, kita identifikasi dulu mana yang merupakan sisi C, mana yang merupakan sisi A, dan mana yang merupakan sisi B. Nah, untuk sisi C adalah sisi yang berada di depan sudut C atau sudut siku-sikunya, yaitu adalah AB. Kemudian untuk sisi A adalah sisi yang berada di depan sudut A, yaitu BC. Kemudian sisi B adalah sisi yang berada di depan sudut B, yaitu CA. Sehingga kita bisa tuliskan AB kuadrat sama dengan BC kuadrat ditambah CA kuadrat. Nah, seperti yang telah diketahui, untuk ukuran atau untuk panjang sisi BC dan CA, maka selanjutnya kita substitusikan untuk panjang dari masing-masing sisi, yaitu AB kuadrat sama dengan 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Diperoleh AB kuadrat sama dengan 100. Kemudian kita akarkan menjadi AB sama dengan akar dari 100. Atau AB sama dengan 10 cm. Jadi, panjang AB adalah 10 cm. Nah, bagaimana? Sudah paham kan adik-adik?
Jadi, kita dapat menyimpulkan tentang teorema Pitagoras adalah teorema yang menunjukkan hubungan panjang sisi-sisi pada segitiga siku-siku, yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Yang artinya, kuadrat sisi miring pada segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat dari sisi-sisi yang lain. Nah, itu dia penjelasan mengenai pembuktian teorema Pitagoras dan mencari panjang sisi segitiga siku-siku. Semoga adik-adik bisa memahami penjelasan dari Ibu ya. Terima kasih.